Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi tentang searching data. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi kita lihat dulu ya tampilan terakhir dari pertemuan minggu lalu kita. Jadi ini adalah tampilan terakhir dari pertemuan minggu lalu kita, di mana kita sudah menjalankan fitur-fitur yang ada di dalam menu lihat detail ini. Ya, fiturnya itu ada ubah dan ada hapus. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketujuh ini, kita akan menambahkan fitur pencarian yang ada di bawah link tambah data mahasiswa ini. Ya, jadi kita masuk lagi ke dalam halaman index.php, kita cari link tambah data mahasiswa, di bawahnya kita bikin form, kemudian action-nya kita kosongkan aja, jadi datanya ini dikembalikan lagi ke halaman ini sendiri. Lalu metodenya saya pakai post, ya, jadi datanya ini nggak kelihatan di URL. Kalau kalian mau datanya itu kelihatan di URL, silahkan metodenya kalian ganti jadi get aja. Nah, selanjutnya di dalam form ini saya mau bikin input, ya. Type-nya text, name-nya ini kita pakai keyword, ya. Keyword. Kemudian ini ID-nya kita hapus saja. Dan selanjutnya saya mau bikin button, kita kasih type. Type-nya ini submit. Kemudian kita kasih name-nya cari, kita kasih judul pada buttonnya cari. Nggak seru. Kemudian kita save, coba kita lihat tampilannya di web browser kita. Di press ternyata masih kecil ya, kita kasih size aja. Kita kasih size-nya coba 45. Kita control save. Kemudian coba refresh, ya sudah bagusan ya. Tapi saya mau di dalam field pencarian ini ada tulisan gitu ya, supaya orang tuh jelas ini maksudnya field ini tuh apa gitu. Ya, jadi kita kasih aja tulisan placeholder, kita kasih tulisan masukkan kata kunci pencarian. Ya, kemudian kita save. Coba kita lihat tampilannya lagi, kita refresh, sudah keluar. Kalau kita klik, nah ternyata ada history ya, ada history. Saya nggak mau ada historinya. Jadi di sini kita kasih aja autocomplete-nya, kita off-kan aja. Kemudian supaya kursornya itu secara otomatis ada di dalam field pencarian, kita kasih autofocus. Ya, coba kita run ya, kita refresh. Nah, kursornya sudah secara otomatis berada di dalam field pencarian. Ya, itu fungsi autofocus yang tadi. Nah, kemudian kita klik, historinya udah nggak ada, jadi autocomplete-nya sudah berhasil kita off-kan. Kita akan melakukan pencariannya berdasarkan nama. Jadi kalau diklik tombol cari, baru kita cari berdasarkan keyword itu. Ya, jadi kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code ke index.php. Di bawah require ini, ya, kita tuliskan bila tombol cari diklik. Ya, kita masukkan if is set $post cari, ya, kemudian lakukan $mahasiswa sama dengan cari $post keyword. Kita control save. Ya, jadi parameternya adalah $post, ya, keyword. Apapun keywordnya, kita akan cari nanti hasilnya kita masukkan ke dalam variabel mahasiswa supaya nimpa variabel mahasiswa yang ada di atasnya. Kalau yang di atasnya ini berisi semua data. Nah, kalau yang di bawah ini dia belum tentu semua data. Karena di sini masih garis-garis merah, artinya error ya, karena kita belum punya fungsi cari di dalam file functions.php kita, ya kan? Jadi kita kembali ke file functions.php kita di paling bawah, kita bikin fungsi cari ya, berisi keyword.
Parameternya boleh apapun ya. Kalau saya keyword ya, kemudian kita butuh koneksi, kemudian kita bisa jalankan query, ya, kemudian kita masukkan query-nya, select all from mahasiswa where nama like, kita kasih wildcard, persen, kemudian dollar, keyword, kemudian persen lagi. Ya, jadi kita bisa jalankan query-nya berisi, ambil semua dari tabel mahasiswa, supaya bisa nyari hanya berdasarkan karakter tertentu. Ya, kalau saya tulis Iriani, dia bisa menemukan Latifah Iriani. Setelah query-nya, kita jalankan $result, kemudian MySQL query, kita butuh $con sama $query. Ya, selanjutnya kita kopikan aja yang di atas ini. Ya, kita kopikan aja dari sini karena kita nggak butuh yang di atas ini. Ya, kita kopikan aja. Kita pastekan di bawah sini. Jadi dikembalikan nanti nilainya ke $rows. Ya, Ctrl Save. Coba kita jalankan ya, kita refresh dulu. Misalkan saya cari Iriani, kemudian saya klik cari, maka dia akan menampilkan mahasiswa yang memiliki kata kunci Iriani. Masalahnya sekarang kalau mahasiswanya itu nggak ada, misalkan kita cari Dodo, kemudian kita cari. Nah, ini nggak bagus ya, seperti ini. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan kita tulis di bawah sini data itu tidak ditemukan? Caranya gimana? Ya, jadi kita butuh sebuah kondisi, ya, kondisinya kita letakkan di dalam index.php. Jadi di bawah tr ini kita buka tag php ya. Kemudian kita butuh pengkondisian. Titik 2, kalau kita sudah punya if, berarti kita butuh and if. Nah, di if-nya ini empty $mahasiswa, lakukan, ya, kita bikin tr, kemudian kita bikin td, ya, kemudian kita call span sebanyak 4, ya, 1, 2, 3, 4, kita samakan saja 4, kemudian di dalam td-nya ini ada paragraf, kita kasih style, color-nya red, kemudian font style-nya ini italic, ya, kemudian kita tuliskan data mahasiswa tidak ditemukan. Kemudian coba kita save ya. Kita save, coba kita cari yang namanya Dodo. Nah, sudah berhasil ya, data tidak ditemukan. Nah, sekarang saya mau pencariannya itu nggak hanya berdasarkan nama, tapi berdasarkan NIM. Saya mau cari yang NIM-nya itu Pak Rido ya. Misalkan segini, saya copy. Ya, kemudian saya nanti cari berdasarkan NIM. Kemudian saya cari. Nah, ini kan tidak ditemukan, ya. Jadi kita mau mencari pencariannya itu berdasarkan bukan hanya nama saja, tapi juga berdasarkan NIM. Caranya di functions.php ini kita buka yang di sini, kita kasih kata kunci OR. Kemudian NIM like, kita kopikan aja. Ctrl V, kemudian kita Ctrl save. Ya. Kemudian coba kita run. Coba kita lihat detail dulu ya. Kita kopikan NIM-nya Pak Rido. Kemudian kita coba cari. Ctrl V. Kita cari. Ya, sudah berhasil ya. Nah, ini adalah materi pertemuan ke-7 kita. Baik, pertemuan ke
7 ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.